teman-teman kelas 11 MIPA, berjumpa lagi dengan Bu Apri di kelas biologi. Nah, pada hari ini kita memasuki pertemuan ketiga. Ada hal yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita bahas tentang jenis-jenis otot. Yang kedua, kita akan bahas tentang sifat otot. Ketiga, kita akan bahas mekanisme gerak otot. Dan yang keempat, kita akan bahas penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan otot. Nah, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, tetap ceria untuk mengikuti kelas biologi bersama Bu Apri. Mari kita mulai, kita awali dengan jenis-jenis otot. Oke, kita akan bahas tentang jenis-jenis otot. Nah, otot yang dimaksud ini ada 3 jenis. Yang pertama otot polos, kedua otot lurik, ketiga otot jantung. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman bisa melihat contoh-contoh dari otot ini dan perbedaan otot ini di tayangan yang akan Bu Apri sampaikan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang otot polos. Apa sih ciri-ciri dari otot polos? Nah, otot polos ini memiliki ciri diantaranya yaitu 1. Geraknya tidak kita sadari atau involunter. Kemudian sifat kerjanya yang lambat. Kemudian bentuknya. Nah, bentuk dari otot polos dia bergelendong atau runcing di kedua ujungnya dan memiliki satu inti sel di tengahnya. Di mana sih lokasi dari otot polos ini? Lokasinya ada di tubuh organ dalam. Misalnya ada di saluran pencernaan, saluran reproduksi, kemudian di saluran sistem peredaran darah. Nah, yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik ini melekat di rangka tubuh manusia. Nah, sifat kerjanya adalah di bawah pengaruh kita atau volunter atau kita sadari. Responnya cepat, kemudian untuk bentuk, dari sisi bentuk dia memiliki bentuk yang panjang atau silindris dengan letak inti sel berada di tepi dan jumlahnya banyak. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini bisa dikatakan kombinasi antara otot polos dan otot lurik. Letaknya hanya ada di jantung. Kemudian untuk gerakannya dia tidak kita sadari atau involunter. Sedangkan responnya adalah lambat. Dan bentuknya dia panjang, silindris, hanya bercabang. Hampir serupa dengan otot lurik, tapi dia bercabang, memiliki daerah serat gelap terang juga, dan memiliki satu inti sel yang letaknya di tengah. Nah, teman-teman, untuk sifat kerja otot dibagi menjadi 2, yaitu sifatnya secara antagonis atau berlawanan, dan yang kedua sifatnya secara sinergis atau searah. Nah, contohnya apa untuk yang searah? Ini berada di tulang dada dan tulang rusuk manusia. Misal ketika kita tarik nafas. Nah, teman-teman bisa lihat artinya apa? Ketika tulang dada bekerja, maka akan diikuti dengan tulang rusuk bekerja atau kontraksi. Ketika tulang dada relaksasi, maka tulang rusuk pun akan mengikuti dengan cara relaksasi. Artinya kerjanya secara bersamaan atau searah. Sedangkan yang antagonis ini kerjanya secara berlawanan, dibagi menjadi beberapa. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya ada di gambar Bu Apri. Yang pertama adalah ekstensor dan fleksor, yaitu sifatnya meluruskan dan menekuk. Misalnya seperti ini ya. Lurus, tekuk, lurus, tekuk. Ada di gambar ini ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini abduktor dan aduktor, yaitu sifatnya menjauhi badan dan mendekati badan. Contohnya gerakannya seperti ini. Ya, begitu ya. Kemudian ada depresor dan elevator, yaitu artinya ke bawah ke atas. Misalnya seperti ini. Ya, gitu ya teman-teman. Dan yang keempat ada supinator dan pronator atau yang disebut dengan buka tutup. Ya, gini ya. Nanti bisa dilihat di gambar yang akan Bu Apri sampaikan. Oke, itu tadi perbedaan dari jenis-jenis otot dan juga sifat-sifat otot ya. Sudah kita bahas. Yang ketiga kita akan bahas tentang mekanisme gerak otot. Sebelum kita lanjut ke mekanisme gerak otot, Bu Apri akan bahas dulu
Kalau otot ini sebenarnya tersusun atas dua jenis serabut, yaitu satu serabut aktin dan yang satu adalah serabut miosin. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti kita lihat dari kerjanya. Nah, keduanya ini akan membentuk suatu filamen yang disebut dengan miofibril. Nah, kumpulan dari miofibril inilah yang nanti akan membentuk yang disebut dengan serabut otot. Nah, serabut otot ini saling mengumpul yang nanti akan membentuk otot. Jadi itu teman-teman, susunan dari otot yang terdiri dari aktin dan miosin. Nah, kita akan bahas bagaimana sih mekanisme gerak otot. Nah, bicara tentang mekanisme gerak otot, tentunya otot sebagai gerak aktif, maka dia mampu melakukan aktivitas kontraksi dan relaksasi. Nah, ketika otot melakukan kontraksi, jelas ada energi yang dibutuhkan oleh otot sehingga otot dapat bergerak. Nah, energi ini didapatkan dari mana? Energi ini didapatkan dari sumber ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ini kita dapat dari mana? Singkatnya, ketika kita memproses suatu makanan di dalam tubuh, bentuk akhirnya adalah jika karbohidrat itu merupakan glukosa. Nah, satu molekul glukosa saja jika dipecah di dalam tubuh kita nanti akan menghasilkan 36 ATP sebagai sumber energi. Nah, ATP inilah yang digunakan otot untuk bekerja. Maka, apa sih hubungannya aktin dan miosin dan juga ATP? Jadi singkatnya seperti ini, sembari teman-teman nanti melihat video singkat atau gambar yang akan Bu Apri sampaikan. Jadi, miosin atau serabut tebal, aktin itu halus. Kepala miosin ini sangat bisa dikatakan reaksi dengan ATP. Jadi, kepala miosin ini bertugas menangkap ATP. Nah, dikatakan trifosfat karena dia punya 3 fosfat. Ketika miosin menangkap ATP, berarti dia punya 3 fosfat. Kepala miosin ini akan naik menuju ke aktin dengan melepas 1 fosfat sebagai energi. Maka ATP yang kehilangan 1 fosfat itu disebut dengan adenosin trifosfat atau 2 fosfat. Nah, ketika fosfat ini diberikan ke aktin, maka aktin mendapatkan energi untuk melakukan suatu aktivitas. Kemudian kepala miosin akan turun kembali dan kemudian persiapan untuk menangkap ATP kembali untuk disampaikan ke aktin. Nah, teman-teman, sebenarnya di otot ada suatu senyawa fosfat tinggi yang disebut dengan fosfokreatin. Hanya saja fosfokreatin ini tidak bisa langsung digunakan oleh otot sebagai sumber energi. Maka fosfokreatin ini harus mengikat adenosin difosfat atau ADP untuk diubahnya menjadi adenosin trifosfat atau ATP. Nah, ATP inilah yang akan kita manfaatkan sebagai sumber energinya. Nah, teman-teman, ketika aktin dan miosin bekerja bersama ATP, dia akan membentuk suatu protein otot yang disebut dengan aktomiosin. Aktomiosin ini adalah protein otot sebagai pembangun yang digunakan juga sebagai energi. Tetapi di dalam tubuh kita juga punya cadangan energi yang digunakan untuk gerak otot, yaitu disebut dengan glikogen. Apa sih glikogen? Glikogen adalah cadangan gula yang disimpan di dalam otot. Misalnya begini, ketika tubuh kita terlalu banyak kandungan glukosa, maka seseorang itu bisa mengalami yang disebut dengan diabetes. Di dalam tubuh kita ada hormon yang disebut dengan insulin yang dikeluarkan oleh pankreas. Apa sih fungsi insulin? Sebenarnya fungsi insulin adalah mengubah kelebihan cadangan gula atau glukosa, dia ubah menjadi glikogen. Agar apa? Tubuh kita itu dapat stabil gula darahnya. Tetapi misalnya kita puasa dan kurang energi, maka glikogen sebagai cadangan glukosa tadi akan diubah menjadi glukosa. Ada hormon juga yang disebut dengan glukagon. Nah, ini nanti akan kita bahas pada sistem pencernaan lebih lanjut. Jadi intinya yang Bu Apri katakan adalah selain aktomiosin sebagai protein otot, glikogen juga dapat digunakan sebagai sumber cadangan gula pada otot, yaitu sebagai energi tambahan.
Lalu mungkin teman-teman pernah mengalami ketika olahraga dalam durasi waktu yang lama tiba-tiba mengalami kejang otot. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, ketika teman-teman melakukan aktivitas secara berlebihan atau jangka waktu yang cukup panjang, itu akan membuat pasokan ATP di dalam tubuh itu semakin berkurang. Nah, ketika semakin berkurang ini tubuh kita, nanti kita akan bahas juga di kelas 12 tentang respirasi anaerob. Ini akan memproduksi suatu asam yang disebut dengan asam laktat dengan kondisi anaerob atau tanpa oksigen di otot. Nah, asam laktat inilah yang akan menyebabkan kejang pada otot atau kelelahan pada otot. Oke, teman-teman, menyambung tentang mekanisme gerak otot, tadi Bu Apri di depan sudah menyampaikan bahwa kumpulan dari aktin dan miosin ini akan membentuk suatu miofibril. Nah, miofibril ini dibatasi oleh dua garis yang disebut dengan sakromer. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Nah, dari sakromer ini nanti akan sambil Bu Apri tayangkan. Jadi ada dua daerah. Yang pertama yang disebut dengan daerah gelap dan yang kedua disebut dengan daerah terang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di antara sakromer, teman-teman lihat daerah gelap pada sakromer ini mengandung aktin dan miosin disebut dengan pita A. Ya, sambil dilihat. Kemudian bagian terang hanya mengandung aktin saja disebut dengan zona H. Nah, di antara dua sakromer ini di bagian yang terang disebut dengan pita I. Ketika kontraksi dan relaksasi terjadi perbedaan, Bu Apri tayangkan dua gambar. Perbedaannya adalah ketika relaksasi otot itu lebih panjang, sedangkan ketika kontraksi otot itu lebih pendek. Ketika relaksasi bisa teman-teman lihat antara pita I dan zona H itu mengalami pemanjangan, sedangkan pada saat kontraksi pita I dan zona H-nya lebih pendek, sedangkan pita A-nya memiliki panjang yang sama. Artinya terjadi perbedaan ini hanya di pita I dan zona H saja pada saat kontraksi dan relaksasi. Oke teman-teman, pada bagian akhir ini kita akan bahas tentang penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan otot. Yang pertama adalah atrofi atau mengecilnya otot sehingga kehilangan kemampuannya dalam melakukan gerak aktif. Kemudian yang kedua adalah hipertrofi atau membesarnya otot secara berlebihan karena aktivitas yang berlebihan juga. Kemudian ada juga penyakit kaku leher, kemudian kejang otot yang dikarenakan timbunan asam laktat yang berlebihan, kemudian hernia karena melemahnya otot juga, kemudian dia masuk ke bagian rongga perut, kemudian juga ada tetanus, kejang otot juga yang berkaitan dengan bakteri Clostridium tetani, kemudian ada juga penyakit misersia gravis atau melemahnya otot secara berangsur-angsur. Oke teman-teman, itu dia materi sistem gerak. Pada akhirnya sistem gerak dengan 3 pertemuan ini sudah selesai. Maka minggu depan akan kita pelajari bab baru yaitu tentang sistem pencernaan. Nah setelah ini teman-teman silahkan kembali boleh mereview atau memperdalam materi melalui PPT tulang atau otot. Kemudian juga bisa memutar kembali video pembelajaran yang sudah Bu Apri sampaikan. Lalu nanti Bu Apri adakan sesi dengan kita melakukan video conference melalui Jimit sesuai dengan jadwal yang sudah Bu Apri tentukan. Jika ada pertanyaan atau ada perlu yang diulang kembali, akan Bu Apri ulang kembali saat pertemuan dengan Jimit. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelajaran biologi khususnya bab sistem gerak dengan 3 kali pertemuan. Semoga cukup membantu teman-teman melalui tayangan ini ataupun dengan PPT dan latihan soal yang Bu Apri berikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahaminya. Nah, untuk minggu depan kita akan jumpa di kelas biologi dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Teman-teman, kiranya teman-teman tetap sehat, selalu diberikan semangat oleh Tuhan, tetap diberikan kecerdasan, dan juga tetap bersemangat dalam masa PJJ ini.
Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati dan dadah.